Lebaran kali ini. Sore. Minal aidin wal faizin Assalamualaikum. sebelumnya. Maaf lahir Iya, batin, Om Adi, Bang Om Ciko, Yandri. mohon maaf lahir batin, Mas Adi. Wah, weh. Iya, baik. Baik, saya ke Mas Yandri terlebih dahulu. Mas Yandri, ini kan tadi Pak Roslan Roslani ikut ke rumah Ibu Megawati ya untuk bersilaturahmi. Ada tujuannya kah atau ada pembahasan komunikasi tertentu kah? Ya, alhamdulillah hari ini kan hari baik, hari Idul Fitri, jadi sesama anak bangsa, walaupun berbeda pilihan, berbeda partai, beda dukungan itu biasa. Indonesia sudah terlatih. Saya sama Bang Ciko berbeda, tapi saya sama Bang Ciko ini sahabat baik, nggak pernah kami berselisih paham. Perbedaan pilihan itu kan saling menghormati. Ya. Apalagi ini hari baik. Jadi kalau hari ini Ketua TKN bersilaturahmi ke rumah Ibu Mega, saya kira itu sudah sangat bagus. Patut kita acungi jempol itu. Artinya proses demokrasi biarlah berjalan dengan apa adanya, hubungan silaturahmi tetap kita pupuk, tetap kita jaga. Itu ditunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik. Tapi bawa pesan apa nih setelah ketemu Bu Mega? Ya, saya kira kalau habis kontestasi Pilpres ini ada komunikasi-komunikasi lanjutan, kemudian ada saling mengunjungi, ada pembicaraan-pembicaraan, saya kira itu batas-batas normal aja, Mbak. Sehingga kalaupun nanti ada yang mau bergabung atau saya kira begini, belum pada posisi mau bergabung tidak bergabung ya, tapi sesama kalaupun kita tidak dalam satu posisi, bukan berarti silaturahmi itu harus putus, enggak ya. Karena negeri ini butuh komitmen kita semua. Dan kalau misalkan ada yang mau bergabung ya tentu itu hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ya, dan insya Allah nanti akan ditetapkan sebagai presiden yang akan dilantik. Nah, tapi proses komunikasi berjalan seperti sekarang, sekali lagi bagi PAN itu sangat mengapresiasi, dan inilah bentuk kedewasaan kita dalam berpolitik, dalam berbangsa dan bernegara. Berbeda pilihan boleh, tapi salaman tetap jalan. Gitu. Mas Ciko, tadi pertemuannya ada perbincangan politik nggak sih yang Mas Ciko dengar? Saya kebetulan tadi datangnya jam 2 kurang, jadi kayaknya saya ketelisep dengan Mas Rosan ya, jadi nggak sempat nguping apa yang dibicarakan. Tapi pada prinsipnya gini, kita kan ini bangsa ini seperti disampaikan oleh Bung Yandri, sahabat saya tadi, bahwa memang ini menjadi adat dan budaya kita, apalagi di hari baik seperti Idul Fitri, di bulan Syawal ini ya, saling silaturahmi itu hal-hal yang biasa dan tidak melulu harus membicarakan tentang terkait politik. Dan saya meyakini walaupun saya tidak mendengar pembicaraannya, tapi menurut saya yakin bahwa masih dalam tataran halal bihalal dan silaturahmi biasa. Dan ini saya rasa suatu hal yang wajar, apalagi Mas Rosan dan Mbak Puan juga udah saling mengenal, bahkan mungkin sebelum beliau masuk ke arena politik. Begitu juga saya juga mengenal Rosan udah 30 tahun. Kalau melihat pertemuan yang direncanakan antara Prabowo dan juga Megawati, kalau Mas Adi Prayitno membacanya seperti apa? Pertemuan ini tujuannya seperti apa? Karena tadi kalau Pak Basara bilang kan tidak melulu soal koalisi. Saya kira memang ini soal rencana pertemuan yang sangat spesial. Apapun judulnya, Megawati ini adalah ketua umum partai politik yang per hari ini ditetapkan sebagai pemenang pileg sekalipun pilpresnya kalah. Jadi karena itulah Mbak Cynthia, beberapa hari ini kan memang kita disibukkan soal rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Mega. Ada sesuatu yang spesial dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Misalnya Prabowo Subianto bertemu dengan Pak Surya Paloh beberapa waktu yang lalu tidak heboh. Kemudian dikaitkan rencana ketemu dengan misalnya PKB dan PKS tidak heboh. Ini ada eksepsional, ada pengecualian ketika Prabowo ada isu dan rencana bertemu dengan Megawati. Ini luar biasa. Karena memang Bu Megawati ini adalah ketua umum partai yang saat ini kalah pilpres tapi pileknya menang. Jadi dalam konteks itulah kemudian pertemuan dua tokoh ini menjadi penting untuk ditunggu. Yang kedua, ini tentu adalah satu pertemuan yang memang dikaitkan dengan bagaimana kaitannya dengan Pak Jokowi secara umum. Bahwa Prabowo Subianto dan Megawati tidak ada persoalan, saya kira semua orang sudah tahu. Sekalipun kedua sosok ini gitu ya, sejak 2014 yang lalu hingga 2024, ini kan saling bersaing satu sama yang lain. Baik di pileg ataupun di pilpres, tapi memang nuansa
politik dan nuansa kebatinannya memang tidak ada tembok yang kemudian cukup tebal yang bisa memisahkan keduanya. Tapi dalam konteks itulah kemudian ini kan seakan-akan ketika Megawati membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Prabowo Subianto, kan publik bertanya, kenapa kemudian pintu itu juga tidak dibuka untuk Oke. kepada Pak Jokowi? Ini yang kemudian ramai. Makanya ada dua penafsiran. Jangan-jangan memang rencana pertemuan ini hanya murni pertemuan antara kedua tokoh ini, nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat mungkin akan menjadi bridging yang akan menjembatani soal bagaimana ke depan bisa mempertemukan antara Jokowi dan Bu Megawati. Kan di situ yang Oke. ramai. Apakah di kemudian hari akan terjadi persoalan koalisi dan seterusnya? Saya kira itu persoalan. Tapi kalau menurut Mas Adi sendiri, Pak Roslan ketemu Megawati hari ini juga apa sampai 2 kali? Apakah memang ada pesan yang begitu penting untuk disampaikan? Saya kira ini Atau justru alot? Saya kira ini semacam prakondisi sebenarnya soal bagaimana mendesain pertemuan antara kedua tokoh ini. Kenapa misalnya kemarin Puan Maharani ditugaskan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? Kenapa hari ini misalnya Rosan juga ketemu dengan Megawati? Ini kan semacam bagaimana mempertebal soal kemungkinan mempertemukan antara kedua tokoh penting ini. Entah kapan teknisnya, apakah di suasana Lebaran, ataukah setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi saya itu tidak terlampau penting. Yang paling penting adalah bagaimana kedua tokoh ini bertemu dulu. Oke. Baru kemudian bicara hal-hal yang lain. Oleh karena itu, saya membaca mempertemukan Prabowo dan Megawati ini nggak gampang. Oke, Harus ada tidak gampang. Ditahan sampai di situ Mas Adi. Mas Ciko, gimana? Memang sesulit itukah untuk mempertemukan Pak Prabowo dan Bu Mega, atau justru PDI Perjuangan memang sangat berhati-hati dalam menjalin komunikasi dengan Prabowo karena ada sosok Joko Widodo? Oh, enggak sama sekali, karena kami menganggap Pak Jokowi maupun Pak Prabowo adalah dua entitas yang berbeda, dua individu yang berbeda yang tentunya mempunyai bobotnya yang masing-masing gitu. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia, dan Pak Prabowo sekarang ini adalah pemimpin dari Partai Gerindra, salah satu partai 3 besar di Republik ini. Dan kalau kita bicara asumsi dari hasil putusan MK misalnya, apabila Pak Prabowo misalnya sebagai presiden terpilih dan Bu Mega sebagai pimpinan partai politik pemenang pemilu legislatif, ini bukan pertemuan yang aneh dan tidak harus mengikut sertakan atau membawa-bawa apa tadi selalu nama-nama Pak Jokowi itu gitu. Jadi cukup mereka berdua saja sudah menjadi pertemuan yang cukup. Saya agak kontra dengan apa yang disampaikan oleh Bung Adi tadi, bahwa ini akan menjadi jembatan dari pertemuan Bu Mega dengan Pak Jokowi berikutnya gitu. Menurut saya tidak akan sejauh itu, karena memang pertemuan ini saya rasa lebih untuk membicarakan hubungan pribadi keduanya yang memang tidak pernah ada masalah tentunya, dan silaturahmi. Kalaupun mengarah ke komunikasi politik, lebih ke tataran-tataran yang besar seperti bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan bangsa ke depan, tetapi tidak akan membicara soal teknis-teknis soal koalisi atau hal-hal yang begitu detail, saya rasa. Oke. Sebelum saya ke Mas Yandri, saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, ini kan kita tahu bahwa Pak Roslan ini begitu dekat dengan Pak Joko Widodo, dan juga Puan Maharani memang menjadi seseorang yang ditunjuk untuk menjembatani pertemuan antara Prabowo dan juga Bu Mega. Lalu bagaimana Anda melihat ini? Ya memang ini rumit ya, antara hubungan Jokowi, Prabowo Subianto, dan Megawati memang seakan-akan tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Kalau PDIP memang ada kecenderungan bertemu dengan Prabowo, itu lain halnya soal kaitannya dengan Jokowi. Prabowo ya Prabowo, Jokowi ya Jokowi. Prabowo dan Megawati tidak ada persoalan, tapi Megawati ada persoalan dengan Pak Jokowi. Kan di situ konteksnya. Jadi sekalipun nanti ada pertemuan dengan Prabowo, ini nggak ada kaitannya soal bagaimana kemungkinan PDIP Megawati membuka pintu selebar-lebarnya bagi Pak Jokowi. Ini yang sepertinya rumit pada level kubunya Prabowo Subianto. Karena apapun per hari ini Prabowo itu masih menhan, di mana memang ya keputusan politiknya bahkan bertemu dengan elit-elit yang lain seakan-akan juga dalam tanda kutip quote unquote-nya itu harus seizin, harus koordinasi dan sepengetahuan presiden. Karena kan kita juga tahu partai-partai politik pendukungnya Jokowi per hari ini ketika ingin bertemu dengan partai-partai di luar koalisi mereka, itu juga harus sepengetahuan Pak Jokowi. Ini yang sebenarnya membuat rumit. Kenapa Pak Rosana hari ini ketemu Bu Mega, kemudian kenapa misalnya Puan Maharani didelegasikan itu untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. At the end of the day-nya, seakan-akan memang di tengah kerumitan ini ada semacam
bypass dan mencoba untuk mengamputasi. Kalau mau bertemu, ya sudah bertemu saja Megawati dan Prabowo Subianto. Jangan dikaitkan dengan Megawati Soekarno Putri. Eksepsional inilah yang sepertinya ada kerumitan-kerumitan. Kalau pertemuan ini kemudian misalnya ada klausul juga harus dalam tanda kutip membuka hati untuk Pak Jokowi, ya rasa-rasanya sulit bagi PDIP. Karena Pak Jokowi itu sudah dianggap sebagai sosok outsider yang dinilai sudah memberikan sikap politik yang berbeda di Pilpres ataupun di Pileg yang jelas-jelas itu sudah merugikan oleh PDIP. Saya khawatir dalam rencana pertemuan ini jangan-jangan ada syarat soal apakah Jokowi disertakan atau tidak, ataukah Jokowi di kemudian hari akan dibukakan pintunya untuk PDIP ataupun tidak. Saya kira khawatirnya di situ saya, Mbak Cynthia. Oke, Kalau baik. hanya Ada menyangkut syaratkah dua arah Jokowi ini, akan saya disertakan kira ada atau soal. tidak? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.